Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah Syekh Siti Jenar. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai ceritanya. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriah atau 1426 Masehi di lingkungan Pakuan Caruban, pusat kota Caruban waktu itu, yang lebih dikenal sebagai Astanapura, sebelah tenggara Cirebon. Suatu lingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan sebagai titik temu kebudayaan, serta peradaban berbagai suku. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Saleh beserta istrinya sampai di Cirebon. Dan saat itu, Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban, Syekh Datuk Saleh sambil berdagang, sambil memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban, bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datuk Kahfi, putra Syekh Datuk Ahmad. Namun baru 2 bulan di Caruban, pada tahun awal tahun 1426, Syekh Datuk Saleh wafat setelah kelahiran San Ali. Ketika menginjak usia 3 bulan, ibundanya juga meninggal dunia. Lantaran peristiwa menyedihkan itulah, San Ali atau yang disebut juga Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danusla serta penasihatnya Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Ada beberapa nama yang dimiliki dari waktu kecil hingga nama terakhir Syekh Siti Jenar. Di antaranya yaitu yang pertama San Ali, nama kecil pemberian orang tua angkatnya. Yang kedua Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka setelah menjadi ulama. Yang ketiga Syekh Jabaranta, yang dikenal di Palembang, Sumatera, dan daratan Malaka. Prabu Satmata atau Gusti yang nampak oleh mata, juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan para pengikutnya. Syekh Lemah Abang atau Lemah Abang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang. Yang keenam Syekh Lemah Ular. Yang ketujuh Pangeran Panjunan. Yang kedelapan Sunan Sasmita. Yang kesembilan Syekh Siti Bang, serta Syekh Siti Brit atau Syekh Siti Luhung. Yang ke-10 Sunan Kajenar. Ke-11 Syekh Wali Lanang Sejati. Yang ke-12 Syekh Jati Mulia. Yang ke-13 Syekh Sunyata Jatimurti Susuhunan King Lemah Abang. Syekh Siti Jenar mempunyai 2 orang putra dari pernikahannya dengan wanita dari Gujarat, yaitu Abdul Qadir alias Syekh Datuk Badrut. Yang kedua Abdul Kohar alias Syekh Datuk Pardun.
Konon sepeninggal Syekh Siti Jenar, Syekh Datuk Badrut bermukim di Cirebon, sedangkan Syekh Datuk Badrut bermukim di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sejauh ini keturunan Syekh Siti Jenar tak pernah terungkap. Kalau memang ada, klaim itu sudah dibuktikan dengan analisis sejarah. Itu sebabnya anak turunan Syekh Siti Jenar tidak pernah terungkap. Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jalaluddin Husain bin Syekh Abdullah Hanuddin bin Syekh Abdul Malik Al-Qasam Maulana Abdullah bin Syekh Sayyidah Hanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau As-Samadkan. Nama terakhir ini adalah seorang Syekh kalangan Alawi Kesohor di Ahmedabad, India yang berasal dari Hadramaut. Kajam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal. Syekh Isa Al-Muhajir Al-Basyari Al-Alawi yang semua keturunannya bertebaran di berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Siti Jenar meninggal sekitar tahun 1515 Masehi dan dimakamkan di bawah Masjid Agung Demak. Menurut versi lain, Syekh Siti Jenar dimakamkan di Klempaten, Cirebon. Makam itu berada di tengah pemakaman umum, di dalam bangunan sederhana dan gelap dengan luas 5 x 5 meter. Makam Syekh Siti Jenar berada di tengah, diapit oleh makam dua muridnya, Pangeran Jagabayani sebelah kanan dan Pangeran Kejaksan di sebelah kiri. Walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen, dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Mekah dan Malaka, Syekh Datuk Kahfi telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati, disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Di Padepokan Giri Amparan Jati, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balaghah, ilmu tafsir, mustalah hadis, ushul fikih, dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua, dan yang menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi Sungai Ogan, Kampung Pedamaran,
diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 sampai 1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nur atau cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Setelah berguru kepada Arya Damar, beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu menuju Baghdad hingga sampai ke Mekah. Dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan Syekh Bayanullah, yang mana adik dari Syekh Datuk Kahfi, guru beliau, dan masih sepupu dengan Syekh Siti Jenar. Adapun kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar sewaktu muda melakukan perjalanan dari Baghdad hingga ke Mekah adalah yang pertama, Kitab Khusus Al-Hikam, yang kedua, Kitab Insan Kamil, yang ketiga, Ihya Ulumuddin, yang keempat, Risalah Kusyairiyah, yang kelima, Tafsir Ma'rifatullah, yang keenam, Kitab At-Tawasin, yang ketujuh, Kitab At-Tajli, yang kedelapan, Qut Al-Qulub. Di dalam naskah carita Purwaka Caruban Nagari disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang bersahabat karib dengan Sunan Kalijaga, akan tetapi bukan muridnya. Di sedengira susuhunan Kalijaga mitranan lawan Syekh Lemah Abang, tetapinya mangkana dudu sisyanira. Dalam naskah Nagara Kertabumi lebih rinci menyebutkan siapa saja pejabat tinggi kerajaan dan tokoh berpengaruh yang menjadi murid Syekh Datuk Abdul Jalil. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Sementara dari cerita tradisi di kalangan pengikut Tarekat Akmaliyah disebutkan bahwa salah seorang murid Syekh Datuk Abdul Jalil yang bernama Ki Dang Hyang Nirarta menjadi pendeta besar di negeri Bali yang mengajarkan paham Manunggaling Kawula Gusti kepada orang-orang Hindu dan Buddha di Bali. Adapun metode dakwah oleh Syekh Siti Jenar, naskah Nagara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 7778 mengisahkan bahwa setelah kembali dari menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Datuk Abdul Jalil pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmu agama sampai dikenal dengan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Datuk Jabal Rantas. Ia telah menikah dengan seorang perempuan Gujarat dan memiliki putra bernama Ki Datuk Pardun dan Ki Datuk Bardun. Namun, ia tidak tinggal lama di Malaka. Beliau pergi ke Jawa menuju Giri Amparan Jati dan tinggal di sana bersama Syekh Datuk Kahfi, saudara sepupunya. Setelah itu, Syekh Datuk Abdul Jalil tinggal di Cirebon Girang. Dalam waktu singkat, ia memiliki banyak murid karena ia selalu berdakwah berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, sehingga murid-muridnya semakin banyak dan pengaruhnya semakin besar, terutama karena murid-muridnya banyak yang berasal dari kalangan pejabat tinggi kerajaan. Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai
ilmu sangkanparan sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jungguh dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis Ambali Al-Halaj dan secara psikologis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke daerah Jawa. Sementara itu, para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam Syar'i Mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa, hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar, yaitu yang pertama Talmisan, yang kedua Musakab, dan yang ketiga Balal Mubarok. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Setelah banyak muridnya, Syekh Datuk Abdul Jalil diceritakan mendirikan pesantren di Dukuh Lemah Abang yang terletak di sebelah tenggara Cirebon Girang. Ia kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Dalam carita Purwaka Carubanagari menggambarkan bahwa Syekh Lemah Abang adalah termasuk anggota Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Dengan strategi inilah justru kehadiran Islam yang ternyata sudah banyak dianut masyarakat pedalaman Majapahit diterima oleh masyarakat pedalaman Jawa. Sedikit gejolak dan perbenturan justru terjadi pada masa awal Kerajaan Demak, dikarenakan Kerajaan Demak menerapkan Islam formal berbasis pada aturan ketat fikih sebagai agama resmi negara. Seorang intelektual Islam Jawa, Subardi, membantah sinyalemen para peneliti Belanda bahwa kalaupun Syekh Siti Jenar dan para pengikutnya banyak dihukum mati, hal ini bukan karena mereka menjadi musuh Islam. Yang terjadi hanyalah karena mereka menyebarkan ajarannya yang bertentangan dengan paham resmi kerajaan. Sedangkan dari segi ajarannya, justru banyak yang menunjukkan rasa simpati dan bahkan membenarkan pendapat-pendapat Syekh Siti Jenar. Sehingga dalam serat Centini diceritakan bahwa setelah 3 hari wafatnya, para wali melihat jenazah Syekh Siti Jenar masih dalam keadaan utuh, bagus, dan berbau harum. Pada saat itulah dari jenazah tersebut terdengar suara ucapan salam dan ungkapan selamat tinggal. Syekh Siti Jenar juga mendoakan para wali dan sultan agar mendapat barokah dan hidayah sepeninggalannya. Adapun ilmu atau ajian yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar yaitu adalah Syekh Ajian Saifi Angin, yang kedua Ajian Bolo Sewu, yang ketiga Ajian Rogo Sukmo, yang keempat Ajian Rajak Wesi,
Yang kelima, ajian Grojok Sewu. Yang keenam, ilmu sirep. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar yaitu ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang di Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti, sebagaimana tertulis dalam serat Syekh Siti Jenar tahun 1917, menanamkan suatu pemahaman bahwa semua makhluk di dunia ini pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan, baik dia seorang raja, wali, ataupun fakir miskin, karena mereka semua adalah hijab Tuhan. Itu sebabnya meski manusia berkedudukan sebagai raja atau bupati, jika tidak mengetahui hakikat sejati kehidupan, maka mereka akan jatuh ke dalam kekosongan ukhrawiyah. Sebaliknya, meski seseorang itu hina sebagai pengemis di pinggir jalan, jika telah memahami ketunggalan antara hak dan hak, maka ia akan memperoleh kehidupan yang abadi. Manunggaling Kawula Gusti menurut Syekh Siti Jenar bias juga berarti menghindari salat yang kehilangan makna dan tujuannya itu. Salat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan, yakni salat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang yang melakukan profesinya secara benar karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan salat sejati, salat yang sebenarnya, orientasi kepada yang maha benar, dan selalu berupaya mewujudkan Manunggaling Kawula Gusti, termasuk dalam karya karsa cipta. Itulah salat yang sesungguhnya. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang salik atau pencari kebenaran. Adapun 7 hijab itu adalah: yang pertama, lembah kasar atau pemalasan naluri dan rohani manusia. Yang kedua, jurang futur atau nafsu untuk menelan makhluk ataupun orang lain. Yang ketiga, gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani. Yang keempat, gurun riyah atau bangga rohani. Yang keenam, samudra ujub, sombongan intelektual. Selanjutnya, rimba sum'ah atau pamer rohani. Yang terakhir, benteng hajbun atau penghalang akal dan nurani. Ajaran yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar dikenal dengan nama Sasahidan. Sasahidan adalah ajaran ke-8 yang berupa pemberian kesaksian atau syahid bahwa keberadaan makhluk, yaitu segala ciptaan yang tergelar di alam dunia seperti bumi, langit, matahari, bulan, bintang, api, angin, air, dan sebagainya, semua mau menyaksikan bahwa keadaan kita sekarang adalah merupakan persemayaman Zat Tuhan yang Maha Suci, menjadi sifat Allah sejati. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya serta yang akan ditempuhnya.
Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep yang sangat kontroversial pada saat itu, yaitu konsep tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut sebagai kematian justru disebut sebagai awal kehidupan yang hakiki dan abadi, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu syariat, atau di dalamnya dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Yang kedua, tarikat, yaitu dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Yang ketiga, hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. Yang keempat yaitu marifat, atau kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah menempuh marifat terus meninggalkan tingkatan-tingkatan sebelumnya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jilani 1965, Ibnu Arabi 1165 sampai 1240, Ma'ruf Al-Karti dan Al-Jili. Hanya saja ketika tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa, tidak seperti dengan Syekh Siti Jenar.